bagaimana kalau kita lupa melaksanakan fardu? Misalkan kita sedang sholat, kemudian karena kita sebagai makmum posisinya, kemudian kita terlalu menikmati bacaan imam sampai kita lupa untuk membaca Fatihah. Padahal Fatihah itu adalah rukun, ya. Rukun itu wajib untuk dilaksanakan. Kemudian Fatihah kita lupa dibaca karena terlalu menikmati. Tahu-tahu udah ruku, udah sujud, ingat kita, loh ini lupa baca Fatihah. Bagaimana caranya supaya sholat kita tetap sah? Nah, padahal Fatihah itu adalah tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, melainkan harus diganti dengan 1 rakaat penuh, begitu. Jadi nanti kalau misalkan lupa Fatihah, kemudian sudahnya kita bersolat berjamaah dengan imam, ketika nanti imam membaca salam, kita tambah lagi 1 rakaat penuh untuk mengganti rukun berupa bacaan Fatihah yang lupa kita laksanakan. Begitu adik-adik ya. Nah, ketika nanti sholat imamnya sudah selesai, kita jangan ikut salam dengan imam, tapi kita berdiri kemudian laksanakan 1 rakaat full. Nah, kemudian setelah itu baru tasyahud akhir, kemudian sujud sahwi, barulah salam. Kalau sunnah abad itu salah diantaranya adalah tasyahud awal. Tasyahud awal itu adalah sunnah abad. Kemudian membaca sholawat ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal itu sunnah abad, tasyahud akhir itu rukun. Beda ya. Kalau nanti lupa melaksanakan tasyahud awal ketika sholat isya yang sholat 3 atau 4 rakaat, maka kalau lupa itu nanti diganti dengan sujud sahwi ya. Dan teman-teman yang biasa melaksanakan kunut madhab Syafi'i biasanya subuh biasa kunut. Nah, kemudian lupa, itu juga bisa termasuk sunnah abad bagi yang madhabnya madhab Syafi'i ya, kelompok Syafi'i ya. Biasanya Nahdlatul Ulama itu kunut, kalau tidak kunut nanti ditambal kekurangannya dengan sujud sahwi. Ada sunnah yang sifatnya hayat. Sunnah hayat itu contohnya apa saja Ustaz? Contohnya adalah pertama, lupa membaca doa takbiratul ihram. Ya, lupa nih, atau bahkan disengaja. Allahu akbar, langsung baca alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nanti ganti jangan sujud sahwi di akhir, tidak usah, dan jangan. Atau lupa mengangkat tangan ketika hendak ruku atau setelah ruku. Misalkan waladolin amin, baca surat wal minal jinnati wan nas, Allahu akbar, mengangkat tangan hendak ruku. Ya, lupa gak apa-apa, ganti dengan sujud sahwi, tidak usah, karena itu sifatnya sunnah hayat. Termasuk adik-adik nanti lupa jawab amin, atau misalkan bahkan disengaja lupa misalkan nanti baca surat-surat pendek, nah itu nggak apa-apa meskipun disengaja ya. Dan tidak usah nanti kalaupun lupa, tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Udah ketemu nanti sama salam, udah salam aja, nggak usah diganti dengan sujud sahwi, karena itu masih sunnah hayat ya. Itu ada rukun, ada sunnah. Rukun jelas ya, itu tidak bisa ditinggalkan, maksudnya kecuali kalau memang ditinggalkan karena lupa. Kalau sengaja itu batal sholatnya. Kalau lupa berarti nanti lupa dalam rukun itu, misalkan lupanya baca Fatihah, berarti dalam rakaat pertama lupa baca Fatihah, berarti nanti ditambal dengan 1 rakaat penuh untuk mengganti rakaat yang tidak lengkap itu ya. Atau lupa tidak sujud 2 kali, ini baru 1 kali langsung berdiri lagi, nah nanti diganti dengan 1 rakaat penuh untuk mengganti 1 rakaat itu yang
misalkan yang tidak sempurna karena rukunnya tertinggal. Sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud yang dilakukan ketika seseorang lupa melaksanakan sunat hayat atau sunat abad dalam salat. Ya, dilakukan 2 kali sujud sebelum membaca salam. Ya, dilakukan 2 kali sujud dalam sebelum membaca salam. Jadi misalkan Masihid Dajjal itu bacaan doa tasawuf ya. Nah, kemudian nanti sebelum salam ya, sebelum assalamualaikum, nanti bagi yang lupa tidak melaksanakan sunnah abad, maka sujud dulu. Sujud, kemudian sudah sujud baca doa. Apa bacanya? Subhana man layanamu walayashu. Maha suci dat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, kemudian duduk seperti biasa lagi, kemudian sujud lagi yang kedua kalinya, baca lagi doa subhana man layanamu walayashu. Kemudian duduk lagi seperti biasa, barulah ketika itu membaca salam. Nah, gitu saja adik-adik ya. Mudah-mudahan seluruh yang menyimak, santri-santri dimanapun berada, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan itu sangat kemungkinan itu terjadi kepada kita, termasuk saya ya. Tidak sekali 2 kali mengalami lupa ketika melaksanakan sholat, entah itu lupa pardunya, lupa rukunnya, lupa sunnahnya, hayat ataupun abadnya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah disampaikan ini adik-adik bisa memperbaiki sholat kita, sehingga kita betul-betul tahu tata cara mengganti rukun yang tertinggal ketika sholat, mengganti sunat abad yang lupa dilaksanakan ketika sholat. Mudah-mudahan ya, karena ibadah itu ibadatu bila ilmin latukbalu. Ibadah tanpa ilmu itu tidak akan diterima. Sholatnya khusyuk, bacaannya bagus, kemudian ilmu ini tidak diterapkan, ketika lupa rukun malah ikut salam dengan imam, maka fala tasihhu sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah sholat, nanti ngaruh ke amal-amal kita yang lain ya. Awwalu ma yuhasabul amru abdu yaumal qiyamati as-sholat. Pertama kali amalan kita selama hidup yang akan dipertanyakan, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Setelah sholatnya bagus, maka yang lainnya juga ikut bagus. Kalau sholatnya jelek, maka yang lainnya akan dianggap jelek juga. Maka setelah ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang peduli akan ibadah kita, akan sahnya ibadah kita, akan sahihul ibadahnya kita, sehingga mudah-mudahan langkah setelah itu adalah mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Lutfi Mubarak mohon izin diri. Khud masofa wadama kadar, kesempurnaan hanya milik Allah, dan Lutfi Mubarak sangat-sangat berpeluang untuk salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.